Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa sahbihi ajmain. Khususan nilai Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi wa usulihima wa furuhima man tasabba ilahima lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita ngaji, kita niatkan ditata niatnya benar bahwa kita ngaji niat ngilangi kebodohan. Gitu aja ya. Udah enggak usah niat yang lain-lain. Pokoknya kita ngaji niati menghilangkan kebodohan. Nah, yang kita ngaji kali ini agak lain dari biasa yang kita ketemu. Ini kita ngaji akidah ya. Nanti sambil jalan kita cari formatnya. Kalau ada beberapa bahasa Jawa nanti ya yang penting nanti Bapak jelasin pakai bahasa Indonesia gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu itu kalau di tradisi pesantren biasanya maknanya itu segala puji itu ada 4 ya. Istilahnya puji qadim ala qadim, qadim ala qudus, qudus ala qadim, qudus ala qudus. Maksudnya itu puji yang dimaksud itu adalah Tuhan memuji Tuhan. Jadi Tuhan sendiri memuji dirinya. Kemudian Tuhan memuji makhluk. Kemudian makhluk memuji Tuhan dan makhluk memuji sesama makhluk. Jadi misalnya Farid muji Sherly atau Sherly muji Nada dan seterusnya itu. Nah, semua puji itu hakikatnya adalah hanya milik Allah. Itu makanya dimaknain alhamdulillah segala puji bagi Allah kalau di bahasa Indonesia itu. Jadi segala puji yang 4 itu mau pujian sama siapa itu sebenarnya kita nggak punya hak. Jadi kalau misalnya kalian dipuji, waduh pinter banget ini Nada misalnya, nah itu hakikatnya muji Allah gitu ya. Rabbil alamina yang menjadi Tuhan seluruh alam. Nanti Bapak jelasin di bawahnya ya. Wassalatu wassalamu. Wassalatu agak kaku kalau nggak dimainin bahasa Jawa dulu ya. Oke, nanti nggak apa-apa. Jadi sambil didengerin aja. Wassalatu tawi paring tambahi rahmat takdim. Semoga rahmat takdim itu bertambah gitu. Wassalamulan doa keselamatan iku ala Muhammad ala Rasulillahi mugi tetep ing atase Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mukadimah dari yang ngarang kitab ini. Wa ba'du dan setelah itu fayaqulu mongko nuli ngendika. Ngendika itu berkata tapi bahasa Dawa yang halus. Jadi untuk orang tingkat tertentu enggak boleh dibilang dia berkata gitu, enggak boleh, tapi ngendikan itu berkata dalam bahasa yang halus. Siapa? Faqiru rahmati rabbihi, seorang yang sangat butuh terhadap rahmat Tuhannya. Al-khabir itu sifat Allah yang artinya itu mengetahui secara detail. Jadi baik luar maupun dalamnya Allah itu tahu, itu sifat al-khabir. Al-basir sifat yang maha mengetahui. Nah, yang ngarang kitab ini Ibrahim Al-Bajuri, ini penulis kitab ini. Dzu taksiri kang anduweni pepeko, kadang-kadang sembrono itu, tapi dia sendiri yang berkata saking tawaduknya. Apa katanya? Tolaba minni ba'dul ikhwan. Beberapa teman itu meminta saya, kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Apa katanya? Ikhwan, aslahallahu lahum, ini doanya.
al-hala wa sya'an. Semoga teman-teman saya itu selalu dirahmati, dibaguskan oleh Allah gitu doanya. Nah, apa permintaannya teman-temannya itu? An aktuba lahu risalatan tashtamilu ala sifatil maula. Kata teman-temannya, Syekh Bajuri itu disuruh nulis kitab yang kecil. Risalah itu kitab kecil ya. Jadi sesuai ini, jadi kitabnya memang kecil tapi muatannya luar biasa. Risalatan tashtamilu ala sifatil maula, yang dimana di kitab itu nanti mencakup atau memuat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa addadiha, dan sifat-sifat lawannya, lawan dari sifat Allah. Wa ma yajuzu fi haqqihi ta'ala, dan sifat-sifat jaiz. Jaiz itu boleh enggak boleh iya, itu maksudnya ya. Di dalam kitab ini itu permintaan teman-temannya. Wa alama yajibu fi haqqi rusuli, dan juga kitab itu nanti memuat sifat-sifat wajib para rasul. Wa ma yastahilu fi haqqihim, dan sifat-sifat yang mustahil. Mustahil itu tidak mungkin ya. Mustahil dimiliki oleh para rasul. Wa ma yajuzu, dan sifat-sifat jaiznya. Itu atas permintaan temannya. Jadi Syekh Ibrahim menulis kitab ini atas permintaan teman-temannya. Fa'ajabtuhu, kemudian ya saya laksanakan ila dzalika. Fakultu itu maka aku berkata. Siapa yang berkata? Syekh Ibrahim al-Bajuri. Wabillahi taufiku. Wabillahi taufik itu ya semoga Allah menolong atas penulisan kitab ini begitu waktu itu. Kemudian yang pertama dibahas, yajibu ala kulli mukallafin ayya'rifa ma yajibu fi haqqihi ta'ala. Jadi katanya wajib bagi setiap mukallaf, nanti Bapak jelasin di bawahnya. Wajib, redaksinya dulu kitab aslinya, yajibu ala kulli mukallafin ayya'rifa ma yajibu fi haqqihi ta'ala. Wajib bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu orang yang Islam, barek dan akalnya sempurna, sehat gitu, waras. Setiap individu wajib mengetahui terhadap sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Wa ma yastahilu wa ma yajuzu, dan sifat-sifat yang mustahil. Mustahil itu tidak mungkin. Wa ma yajuzu, dan sifat jaiznya Allah. Itu pertama. Nah, kemudian kalau di kitab kalian itu di dalamnya itu kita lihat bismillah. Ada di situ bismillahirrahmanirrahim. Apa maksudnya bismillah di situ? Bismillahirrahmanirrahim. Fa ismul jalalati, itu Allah itu. Allah kan ada tulisan Allah itu, bismillah itu. Apa maksudnya itu? Fa ismul jalalati dalla 'ala dzati al jami'ati li sifatil ilahiyati kulliha. Maksudnya Allah di situ adalah zat yang dimana zat itu terkumpul, pada zat itu terkumpul seluruh sifat-sifat ketuhanan. Jadi begitu disebut Allah berarti itu adalah zat yang dimana semua sifat-sifat ketuhanan ada di situ. Jadi maknanya bismillah itu sampai sebegitunya. Berikutnya War-Rahman. Bismillah kan bismillahirrahman, ya kan? Apa maksudnya itu? War-Rahmanu huwa katsirur rahmati li ibadihi bisatri fid dunya. Maksudnya Rahman itu adalah sifat kasih sayang Allah yang sangat banyak sekali terhadap hambanya. Hambanya itu siapa? Ya kita-kita ya semuanya. Dengan apa? Bisatri fid dunya. Dengan ahlan wa sahlan bi hudurikum, silahkan mencari tempat yang telah. Oke, silahkan. Enggak apa-apa, biarin aja. Udah. Sampai Ar-Rahman Pak Yusuf. Saya enggak manggil Pak Yusuf ya, saudara Yusuf. Jadi kesannya dia mahasiswa tersenior gitu. Senior. Nah, jadi kalau Allah tadi begitu disebut Allah maka terbayang zat itu terkumpul seluruh sifat-sifat ketuhanan. Ar-Rahman sekarang.
Apa itu Ar-Rahman? Bismillahirrahman. Apa itu Ar-Rahman? War-Rahman huwa katsirur rahmati li ibadihi bisatri fid dunya. Kasih sayang Allah yang dimaksud Ar-Rahman itu adalah menutupi, melindungi kita. Kalau menutupi itu maksudnya gini, segala kejelekan kita, kesalahan kita itu tidak langsung diungkap. Misalnya gini, ada misalnya teman kalian nyolong pensil temennya, kalau dia nggak ketahuan itu tidak langsung diungkap oleh Allah. Maksudnya itu, coba bayangin kalau misalnya kita melakukan dosa terus tiba-tiba ada belentong di muka misalnya, wah ketahuan nih habis dosa nih, ada belentong di situ misalnya kan. Tapi itu Tuhan enggak, Allah itu enggak begitu. Jadi kita melakukan kesalahan apa tetap ditutupi dengan sifat Rahman, kita dilindungi itu. Itu maksudnya Rahman ya. Begitu sayangnya Allah itu sama kita. Jadi kita berbuat salah aja itu ditutupi di dunia dengan sifat Rahman. Selanjutnya apa War-Rahim sekarang? Bismillahirrahmanirrahim kan? Nah, sekarang Rahim. War-Rahimu huwa katsirur rahmatilahum bil ghufrani fil uqba. Sedangkan Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah di akhirat nanti dengan memberikan ampunan. Coba bayangkan nih, kita melakukan kesalahan ditutupi, nanti di akhirat diampuni. Luar biasa enggak itu? Jadi makna bismillah itu sampai segitunya. Ya, jadi luar biasa. Kemudian falil abdi. Nah, bagaimana sikap kita? Gitu maksudnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman begitu luar biasa, Ar-Rahim begitu luar biasa juga. Nah, kita sebagai hamba bagaimana nih sikap kita? Falil abdi ayyulah hadza minallahi qadratahu. Kita sebagai abd, sebagai hamba, begitu dengar kata Allah, kita bayangkan betapa luar biasanya kuasa Allah itu dengan melihat lafaz jalalah Allah itu. Jadi kita bayangkan bahwa begitu luar biasanya Allah. Wa minar rahmani nikmatahu. Kalau melihat Ar-Rahman, kita ingat-ingat betapa nikmat Tuhan itu. Ya iya dong, kita dilindungi, kalau kesalahan ditutupi, ya kan? Kita nyolong asal kalau nggak ketahuan temennya, ya nggak tahu sama Tuhan nggak diungkap dulu, ditutupi, itu kan luar biasa. Jadi kalau melihat Ar-Rahman kita ingat-ingat nikmatnya. Wa minar rahimi, dan dengan mengingat sifat Rahim maka kita ismatahu minadzunubi, kita mohon ampun, mohon dilindungi dari segala dosa. Wa maghfiratihi. Sebentar. Wa minar rahmani wa minar rahim ismatuhu minadzunubi wa maghfiratuhu, ya maghfiratuhu. Jadi dengan sifat Rahim kita berharap nanti dijaga dari dosa, dan kalaupun kita sudah kadung dosa nanti diampuni. Harapan kita seperti itu, karena sifat Tuhan itu. Allah begitu kuasanya, Ar-Rahman begitu kasih sayang Tuhan sama kita, Ar-Rahim kita berharap dilindungi dari dosa. Kalaupun sudah kadung melakukan dosa, kita berharap nanti dapat ampunan. Itu makna bismillah sampai segitunya itu. Kemudian yang akan kita jelaskan lagi, yajibu ala kulli mukallafin. Nah, apa maksudnya mukallaf itu? Mukallaf itu yajibu ala kulli mukallafin. Sebentar, muhlam di dalamnya ya, di dalamnya yajibu ala kulli mukallafin. Sebentar terlalu ini wasya'ni mukallafin. Mukallaf itu tadi yang udah dijelasin tadi ya. Jadi orang Islam dewasa
dan akalnya sehat. Itu nggak peduli siapa, orang biasa, orang lengrat, itu hamba, seorang hamba misalnya, atau seorang pelayan, sama semua. Semuanya wajib belajar ini, maksudnya mengetahui itu. Oleh kalafin. Aya'rifa ma yajibu. Aya'rifa, wajib mengetahui kita. Nah, maksudnya mengetahui itu pengetahuan yang bagaimana, gitu ya. Nah, atau kita mundur dulu. Yajibu ala kulli mukallafin, sifat wajib ala mukallafin ma yajibu fi haqi ta'ala tadi ya. Sifat wajib itu apa maksudnya? Kita lihat, fal wajibu huwa alladzi la yumkinu adamuhu. Maksudnya sifat wajib Allah itu adalah sifat yang tidak mungkin itu tidak dimiliki oleh Allah. Bisa dipahami ya. Jadi sifat wajib Allah itu maksudnya adalah sifat yang itu tidak mungkin tidak dimiliki oleh Allah. Jadi fal wajibu huwa alladzi la yumkinu adamuhu. Tidak mungkin tidak adanya. Berarti pasti ada. Kalau enggak begitu berarti bukan Tuhan, gitu kira-kira. Wa dzalika kadzatihi ta'ala. Nah, sebagaimana zatnya itu ya, zatnya Allah itu. Nggak mungkin nggak ada gitu ya. Kemudian yang berikutnya mustahil. Apa mustahil itu maksudnya? Sifat mustahil Allah itu apa? Wal mustahilu huwa alladzi la yumkinu wujuduhu. Sifat mustahil Allah itu maksudnya adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah sebagai Tuhan. Tidak mungkin Allah memiliki sifat itu maksudnya mustahil ya. Contohnya apa? Kasyariki lillahi. Misalnya Allah itu punya teman misalnya. Masa Allah punya teman? Punya sekutu, punya geng. Ya yang enggak ada kalau kalian. Iya, Jawa nah punya temennya ini, gengnya ini ada. Kalau Tuhan tidak mungkin punya teman, punya geng atau punya gerombolan. Kemudian yang berikutnya contohnya lagi. Contoh yang tidak mungkin itu ya. Wa khalwil jirmi anil harokati wasukuni ma'an. Misalnya yang tidak mungkin itu misalnya begini, ada benda handphone misalnya kita taruh. Handphone itu tidak bergerak juga tidak diem, mungkin nggak itu? Tapi bersamaan. Jadi dia tidak kondisi bergerak atau tidak diam. Ya nggak mungkin ya. Kalau nggak diem ya bergerak, itu yang benar ya. Nggak mungkin dia nggak bergerak atau nggak diam, itu nggak mungkin secara bersamaan. Nah itu jelas ya. Berikutnya wal jaiz. Sifat jaiz Allah itu apa maksudnya? Wal jaizu huwa alladzi yumkinu wujuduhu adamuhu. Sifat jaiz Allah itu maksudnya adalah sifat yang mungkin ada wujud atau tidak ada. Misalnya apa nih? Kata dzibil muti'i alladzi lam ya'sillaha ta'ala torfata ainin. Misalnya Allah itu mungkin akan menyiksa orang yang seumur hidupnya tidak pernah berbuat maksiat. Nah, di pikiran kita mesti agak janggal. Nah, contohnya beginilah. Jadi kadang-kadang Allah itu agak punya seni gitu. Orang yang kerja mati-matian tetap miskin. Tapi orang yang kerjanya leha-leha, cuma nongkrong doang gitu, tapi uangnya berlimpah. Itu kira-kira bayangannya seperti itu. Nah, logika kita kan harusnya nih ya, menurut logika kita, orang yang rajin bekerja itu yang banyak uang. Orang yang malas itu uangnya sedikit. Logika kita kan begitu, tapi logika Tuhan tidak begitu. Ya terserah, dia mau ngasih kaya siapa, mau ngasih uang sama siapa, yang miskin siapa itu murni kehendak Allah. Jadi mungkin dua-duanya gitu. Yang rajin bisa mungkin kere tetap kere, yang kerjanya malas-malasan justru banyak uang. Itu contoh yang nyata itu ya. Jadi Allah itu mungkin atau bisa saja menyiksa atau mengadab orang yang seumur hidupnya taat terus.
Nah, logika kita pasti agak janggal. Biar nggak janggal ya tadi contohnya. Jadi Allah itu ternyata kalau mau ngasih rezeki itu ya nggak pandang dia rajin atau enggak. Itu ya. Kemudian yang berikutnya mayajibu fi haqqi ta'ala wa mastahilu wa mayajuzu. Itu jelas ya. Jadi kemudian ayarifa tadi, kullu mukallafin ayarifa. Pengetahuan yang seperti apa yang diwajibkan buat kita itu. Itu kan kullu mukallafin tadi ayarifa mayajibu fi haqqi ta'ala wa mayastahilu wa mayajuzu. Itu kan. Nah, pengetahuan yang seperti apa itu? Wal ma'rifatu huwa idrakun jazimun bihaitsu laisa mahu taradudun muwafiqun lima fil waqi'i. Maksudnya begini, pengetahuan yang dimaksud di sini kita wajib mengetahui itu. Pengetahuan yang dimaksud di sini adalah pengetahuan tentang Allah yang mantap. Yang mantap itu yang mapan, pengetahuan yang mapan sehingga kita tidak ragu lagi bahwa Allah itu memang ada gitu. Agak susah ya. Contohnya begini dah. Kalian pernah ke Surabaya? Belum? Yakin Surabaya ada? Yakin? Apa argumen kalian? Atau dalil kalian apa kalau Surabaya itu ada? Google Map. Ya, sekarang ada Google Map. Ada di Google Map. Ada di TV. Ada di peta. Ada di Globo itu ada di peta. Oh ini Surabaya. Walaupun kita tidak pernah melihat Surabaya kayak apa. Nah pengetahuan kita terhadap Tuhan itu seperti itu. Jadi pengetahuan yang benar Surabaya itu memang ada. Yakin benar ada. Walaupun kita tidak pernah melihat secara langsung. Nah pengetahuan kita terhadap Tuhan itu harus seperti itu. Nah itu didapat dari mana? Nasiun an dalilin. Itu tumbuh dari argumen-argumen, dari bukti-bukti. Nah kalau Surabaya tadi ya seperti kita buktikan ada di Google Map, ini Surabaya. Ada di peta, ini Surabaya. Ada jalan tol Jakarta Surabaya. Masa iya nggak ada Surabaya, ada jalan tol ke sana? Ya kan? Itu pengetahuan yang mapan, pengetahuan yang benar-benar mapan sehingga kita nggak ada ragu gitu, nggak ada ragu bahwa Tuhan itu ada, itu nggak ragu. Nah tapi muncul dari dalil itu, dalil yang dimaksud di sini hanya dalil secara global. Misalnya begini, Tuhan itu ada, apa buktinya? Kalian jawab ya alam raya ini. Alam raya ini buktinya. Alam raya ini kan sudah ada. Atau contoh kecilnya begini misalnya. Bapak punya handphone di sini. Handphone sudah kadung ada di sini. Mungkin enggak Bapak bilang begini, handphone ini tidak ada yang membuat. Pokoknya ada di situ tahu-tahu. Masuk akal apa tidak? Enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Udah adung ada handphonenya ini ya pasti ada yang membuat. Begitu juga dengan alam ini, alam raya udah segini luar biasanya ini, masa iya nggak ada yang bikin, tahu-tahu wujud sendiri? Nggak mungkin. Orang pensil yang kecil ini nggak mungkin wujud sendiri. Dong ya. Jadi pengetahuan kita tentang Tuhan itu harus sampai seperti itu. Malahan kalau orang kampung itu agak lucu. Jadi orang kampung itu kan lugu-lugu, maksudnya awam-awam, nggak pinter kayak kalian kan. Itu misalnya ditanya, Pak D percaya Allah itu ada. Oh iya. Apa buktinya? Dia jawabnya lucu. Di mana-mana kalau ada teletong itu kotoran sapi, itu pasti ada sapinya. Jadi kalau sudah kadung ada teletong, pasti ada sapinya. Keren gak itu? Alam itu sudah kadung ada, nggak mungkin nggak ada yang bikin. Yang bikin pasti zat yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Nah itu di agama kita itu kita namakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengetahuan kita harus sampai seperti itu. Dalil global aja. Apa buktinya Tuhan ada? Ada. Apa buktinya? Ini alam raya ini buktinya.
Karena alam raya ini sudah kadung ada, tidak mungkin tidak ada yang membuat. Karena ciptaannya atau bikinannya, produknya aja udah seluar biasa ini, pasti yang bikin ya pasti luar biasa. Ya handphone aja, handphone bisa kita ini pasti orang yang bikin kayak apa pinternya kan? Bagaimana dengan alam raya yang sudah kadung ada ini, gitu ya. Berikutnya fayajibu fi haqqihi ta'ala wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.